Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 7. Parlan dipersilakan duduk oleh Ranti pada sebuah sofa di ruangan muka. Ia langsung ke belakang menemui ayahnya. Nampak pada ruangan itu perabot-perabot tersusun dengan rapi. Sebuah televisi lebar juga terpajang di samping kanan. Nampak Parlan menghirup udara segar di dalam rumah itu. Sebenarnya bukan udara yang segar yang dihirup Parlan, melainkan aroma harum yang sangat menyenangkan sekali, yang membuat hati menjadi sejuk olehnya. Parlan terus memutar-mutar mata memandangi berkeliling ruangan yang ia duduki sekarang. Ia termangu-mangu menatap betapa indahnya ruangan ini. Tak lama kemudian nampak Ranti bersama ayahnya Pak Musa memasuki ruangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak Parlan. Nampak Parlan berdiri menyalami Pak Musa. Kemudian Pak Musa mempersilakan Parlan duduk. Ia pun ikutan duduk. Ranti juga duduk di samping ayahnya. Ranti menatap wajah tampan yang berada di depannya sambil senyum-senyum. Namun Parlan tidak berani membalas senyuman itu karena di samping Ranti ada Pak Musa. Ada angin apa ini, Lan? Pak Musa membuka pembicaraan. Pak, saya datang ke sini atas usulan Ranti karena saya dalam sebuah kesulitan, Pak. Maklumlah, saya tidak punya orang tua yang dapat untuk ditanya. Karena itulah Ranti mengusulkan agar saya datang menemui Bapak untuk bertanya apa yang harus saya buat. Begitu, Pak. Apa persoalannya, Lan? Pak Musa memotong pembicaraan pemuda itu setelah sekian lama pemuda itu mutar-mutar. Ranti kemudian ikut bicara. Pak, kemarin siapa Bu Kartika datang ke rumah Parlan. Ia menagih hutang mendiang ayah Parlan. Kata Parlan utang ayahnya 10 juta. Benar, Lan? Iya, Pak. Tapi Bu Kartika, kembali Ranti meneruskan, seolah-olah ialah yang paling paham dengan persoalan pemuda tampan itu. Utang mendiang ayah Parlan sudah meningkat menjadi 20 juta, Pak, karena sudah lebih setahun tidak dibayar-bayar. Benar begitu, Lan? Pak Musa kembali bertanya kepada Parlan. Iya, Pak. Parlan juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ini lagi, Pak, yang lebih gawatnya. Dalam 3 hari Parlan tidak bisa membayar uang itu. Bu Kartika mau mengambil rumah Parlan, Pak. Wah, bahaya ini. Sudah banyak rumah orang yang diambil oleh Kartika itu. Pak Musa nampak berang. Apa iya, Pak? Iya. Parlan jadi gugup juga melihat perubahan pada Pak Musa. Pak Musa jadi tegang melihat anaknya mengatakan bahwa rumah Parlan akan disita oleh Bu Kartika hanya karena uang 10 juta yang menjadi 20 juta. Padahal tanah Parlan itu setahu Pak Musa luasnya 2 hektar. Dan di belakang sudah ditanami sawit pula. Rumah Parlan juga tidak terhitung atau tidak terbilang kecil, termasuk rumah yang boleh dibilang besar untuk ukuran desa Sukajadi ini. Maklum dulunya mendiang ayah Parlan termasuk orang yang berada.
Karena itulah Pak, saya membawa Parlan ke sini. Saya tidak yakin kalau Parlan sendiri yang mengantarkan uang itu kepada Bu Kartika. Ranti meneruskan ceritanya. Memangnya Nak Parlan sudah punya uang sebanyak itu? Insya Allah Pak, uang sebanyak itu ada Pak. Cuma itulah kami bincang-bincang dengan Ranti tadi di sekolah. Kami takut diakal-akali Bu Kartika. Maklumlah Pak, saya ini kan masih anak-anak Pak, sebatang kara pula. Benar-benar Lan. Baiklah, Bapak akan bantu kamu. Lagi pula kamu juga bukan orang lain kok. Mendiang ayahmu juga teman baik Bapak. Dan anak Bapak ini juga kawanmu kan? Hehehe. Parlan hanya senyum-senyum kecil memandang arah Ranti. Ranti apalagi? Ranti, coba kau ambil materai di kamar Bapak. Ambil, ada di situ pena, juga selembar kertas polio ya. Bawa ke sini. Tanpa menjawab, buru-buru Ranti bagaikan pelor menuju kamar sang ayah. Tak lama kemudian ia sudah muncul kembali dengan semua pesanan Pak Musa tanpa tertinggal satu pun. Nah, sekarang Lan, kita buat surat perjanjian. Nah, kamu yang buat atau Bapak? Ya, yang lebih berpengalaman sajalah Pak, tentu Bapak. Kamu kan bisa Lan, Ranti memotong. Nah, kalau Nak Parlan bisa, silakan dibuat. Buat tanggalnya, buat nama perjanjiannya, nanti buat saksinya. Buat saksinya satu Bapak. Kemudian, oh ya Ti, tolong kau panggilkan Pak Mamat ke sini. Ranti kembali memanggil Pak Mamat yang juga merupakan tetangga mereka. Tidak lama juga Ranti kembali sendiri. Pak, katanya Pak Mamat akan menyusul sebentar lagi. Oh ya, tak apa-apa. Kemudian Parlan sibuk menulis semua yang diperintahkan oleh Pak Musa. Tanpa diberi petunjuk begitu banyak, tampak Parlan dengan lancar sekali membuat surat yang dimaksud oleh Pak Musa, yaitu surat pernyataan dari Bu Kartika bahwa ia telah menerima pembayaran utang sejumlah 20 juta dari Parlan selaku ahli waris mendiang ayahnya. Tak lama Pak Mamat muncul di muka pintu. Ia dipersilakan masuk oleh Pak Musa. Parlan kemudian menyalami juga Pak Mamat. Setelah berbicara sebentar, Pak Musa dan Pak Mamat nampak menandatangani surat yang tadi ditulis oleh Parlan. Mereka menandatangani di sisi kolam saksi. Karena Pak Musa minta dibuatkan oleh Parlan dirinya sebagai saksi 1 dan Pak Mamat menjadi saksi 2. Selesailah surat pernyataan itu dan ditulislah di situ yang memberikan pernyataan Bu Kartika ditempeli materai. Nah Lan, nanti setelah kamu menyerahkan uang ini, minta kepada Bu Kartika untuk menandatangani di sini sambil menunjuk di atas materai di samping tanda tangan. Tepatnya Lan harus mengenai materai ini tanda tangan Bu Kartika itu. Setelah menempelkan materai di sebelah kiri nama Bu Kartika, Pak Mamat masuk ke dalam. Sebentar ya Lan, katanya sambil berlalu ke dalam. Tak lama kemudian ia sudah keluar dengan pakaian yang agak rapi. Nah, mari kita ke rumah Pak, maksud Bapak, Pak Bu Kartika. Maaf Lan, Bapak saking emosi melihat perempuan itu jadi gugup. Ranti senyum-senyum kecil melihat kelakuan sang bapak. Memang Pak Musa kalau sudah emosi sering gelagapan, susah bicara. Parlan tak kalah
ikut-ikutan pula senyum. Sementara Pak Mamat memegang surat pernyataan itu, membacanya satu persatu sambil mengangguk-angguk. Bu Kartika telah menandatangani tepat di atas namanya di samping materai, sehingga materai terkena oleh tanda tangannya. Kemudian ia menghitung uang yang diberikan Parlan. Tak lama kemudian ia masuk ke dalam kamar membawa uang yang diberikan Parlan tadi. Kemudian Parlan pun mengambil surat pernyataan itu dan memberikan kepada Pak Musa. Nampaknya Parlan begitu percaya kepada ayah Ranti. Lama sekali Bu Kartika berada di dalam kamar. Terdengar bunyi berdentang sana sini, kerasak kerusuk. Kemudian ia keluar. Waduh Lan, Ibu mohon maaf Lan. Ada apa Bu? Itu Lan, sepulang dari rumahmu kemarin, Ibu sakit perut. Ibu buru-buru ke kamar mandi. Ibu lupa naruh surat tanahmu itu di mana. Ibu pikir-pikir dulu ya Lan. Nampak dia termenung sambil memikir-mikir. Pak Musa mengkerutkan keningnya, apalagi Ranti. Sementara Pak Mamat berdiri. Ibu jangan begitu Bu. Ini urusan dengan anak yatim Bu. Ini hak anak yatim. Ibu tidak bisa berbuat demikian. Kalau ibu belum bisa mengembalikan surat itu, kembalikan dulu uangnya. Kapan ibu telah menemukan surat tanah milik ayah Parlan ini, baru kami berikan uang pembayarannya Bu. Kan begitu pernyataannya. Wah Pak Mamat, jangan begitu Pak. Kita tetangga kok harus marah-marah Pak. Urusan ini kan sudah selesai. Bu Kartika mengeluarkan jurus si manisnya. Sambil senyum-senyum ia menatap kepada Parlan, kepada Ranti, juga kepada Pak Musa. Nak Parlan, tak mungkin ibu menipumu. Ibu meminta utang mendiang ayahmu itu pun karena ibu perlu. Selama ini ibu tidak perlu. Ibu tidak pernah mengungkit-ungkit hal itu. Dalam 3 hari ini ibu akan mengantarkan surat itu kepadamu. Percaya ya nak ya. Nampak Parlan bingung dan tidak enak hati. Tapi Pak Musa kembali bicara. Sebaiknya apa yang dikatakan Pak Mamat itu benar Bu Kartika. Kalau Bu Kartika belum bisa menyerahkan surat tanah itu, uang itu sajalah dulu serahkan kembali kepada Parlan. Kalau Bapak sanksi juga, baiklah Pak, saya kembali mencarinya. Tampak ia kali ini keluar dari ruangan tamu rumahnya tapi tidak memasuki kamar. Ia pergi ke dapur. Lama sekali Parlan dan Pak Musa beserta Ranti dan Pak Mamat duduk di ruang tamu rumah itu. Tak lama kemudian muncullah Bu Fatimah, pembantu rumah tangga Bu Kartika, menemui Pak Musa. Kata Bu Kartika, Bapak boleh pulang dulu. Nanti kalau sudah ditemukan secepatnya ia akan mengantarkan surat itu ke rumah Pak Musa. Itu pesan yang diberikan kepada saya Pak. Pak Musa nampak berdiri bingung apa yang harus ia lakukan, sementara uang 20 juta itu sudah berpindah tangan. Ya sudahlah Pak, kalau memang Bu Kartika belum bisa menemukan surat tanah itu, kita tunggu saja dalam 3 hari seperti janji Bu Kartika. Kamu jangan bodoh Lan, tiba-tiba Pak Mamat membentak Parlan. Bukan bodoh Pak, yang penting sekarang bagi saya Pak, urusan mendiang ayah sudah selesai, utangnya sudah dibayar. Saya hanya memikirkan nasib mendiang ayah yang masih dalam tanggungan hutang di alam sana Pak. Kalau utangnya sudah dibayar, tentu mendiang Bapak akan tenang di sana Pak. Bagi saya
membahagiakan mendiang ayah dan ibu semampu saya. Itulah yang sangat saya banggakan, Pak. Itu yang sangat saya inginkan, Pak. Persoalan surat tanah itu biarlah menyusul belakangan saja. Ya sudah, kalau pendapatmu begitu, mari kita pulang, kata Pak Mamat nampak temperamen sekali. Pak Musa diam, begitu juga Ranti. Dalam hati Pak Musa kagum sekali dengan pemuda ini. Sama sekali ia tidak pernah memikirkan uang 20 juta, bahkan ancaman akan kehilangan tanah dan rumahnya. Toh di dalam hati anak ini 100% hanya memikirkan nasib mendiang ayahnya. Alangkah bahagianya sang ayah di alam sana, kata Pak Musa bergumam jauh di lubuk hatinya sana seraya berdoa. Mudah-mudahan anakku juga akan melakukan hal seperti ini kalau aku sudah tidak ada nanti, katanya. Amin, kata Pak Musa dalam hati sangat husuk sekali. Bersambung.